maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Publik masih bertanya-tanya ada apa dengan Jokowi dan PDIP? Mengapa hubungan yang semula mesra kini semakin memanas? PDIP selalu dinilai di setiap langkah politik Jokowi, namun kini bagai diputus sebelah pihak. Berikut 5 fakta perjalanan panjang hubungan Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Fakta 1. Keretakan hubungan Jokowi dan PDIP. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Di HUT PDIP ke-50 tahun lalu, Jokowi masih terlihat hadir. Pemandangan berbeda di HUT PDIP tahun ini. Ini pertama kalinya Jokowi tak hadir karena melakukan kunjungan ke sejumlah negara ASEAN. Karangan bunga dari Jokowi bahkan tak ada. Sudah seperti ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masih menyatakan hubungan keduanya baik-baik saja. Dan saya sama Presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode. Namun Mega tak hadir dalam perayaan 17 Agustus di IKN. Jokowi memilih memaklumi sikap Mega. Ya, karena beliau kan juga ada kegiatan yang sangat penting di tempat yang berbeda. Saya kira kita harus menghargai karena beliau juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan di Jakarta, di Pacitan. Saya kira cukup ya, merayakan dimanapun sama. Alih-alih keduanya saling menutupi, di penghujung kepemimpinan, Jokowi justru mengganti 2 orang menteri dari PDIP 2 hari pasca HUT RI. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli serta Menteri ESDM Arifin Tasrif. Fakta 2, dukungan PDIP ke Jokowi di Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi jadi kader PDIP tahun 2004, berpasangan dengan FX Rudy. Jokowi maju Pilkada Surakarta tahun 2005 dengan didukung penuh oleh PDIP dan PKB. Tahun 2010, Jokowi dan FX Rudy lagi-lagi memenangkan Pilkada Surakarta dengan perolehan suara yang signifikan, melebihi 90%. Hanya 2 tahun menjabat, 2012 Jokowi maju Pilkada DKI Jakarta dengan dukungan PDIP dan juga Gerindra. Pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, Jokowi yang dipasangkan dengan Ahok. Fakta 3, dukungan untuk Jokowi dari PDIP di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Di Pilpres 2014, Jokowi didukung PDIP berpasangan dengan Yusuf Kala yang berasal dari Partai Beringin. Pasangan Jokowi dan JK menang dengan perolehan suara 53% lebih. Pilpres 2019, Jokowi kembali maju yang didukung penuh oleh PDIP. Namun kala itu ia berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Jokowi Ma'ruf berhadapan dengan Prabowo Sandiaga. Jokowi kembali menang perolehan suara 55% lebih. Fakta 4, selain mendukung penuh karir politik Jokowi sejak tahun 2004, PDIP juga mendukung anak dan menantunya. Untuk maju di Pilkada 2020, Gibran bahkan sempat menyambangi kediaman Megawati demi mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. Saat itu rekomendasi PDIP untuk 48 calon kepala daerah telah diumumkan, namun kota Solo belum muncul. Terus datang lihat pintu belakang, minta rekomendasi. Ya saya terus bilang, loh, rekomendasi memang datang dari ketua umum, tapi bukan jalan belakang. Belum menjadi pemimpin saja sudah masuk kamu dari pintu belakang. Saat itu,
Gibran bahkan menggeser nama Ahmad Purnomo. Padahal sebelumnya Purnomo sempat mendapat rekomendasi dari DPC PDIP Solo karena sempat mendampingi Rudi sebagai wakil wali kota Solo. Di politik, kala itu nama Gibran tergolong baru. Gibran masuk PDIP September 2019. Di mata masyarakat, Gibran juga lebih dikenal sebagai putra presiden dan juga pebisnis. Perpecahan terjadi kala rekomendasi PDIP mengerucut ke Bobi saat Pilwalkot 2020. Ahyar Nasution memilih hengkang, padahal ia telah menjadi kader PDIP sejak 1998. Ahyar saat itu juga merupakan petahana. Namun belakangan, Ahyar memutuskan kembali ke pelukan PDIP. Karena terjadi kasus tahun 2020, maka terusirlah saya dari rumah saya ini. Dan melihat situasi politik sekarang ini, di mana PDI Perjuangan menyatakan sikap politiknya adalah mencegah dan melawan ratusan dinasti politik Jokowi, dan ternyata ini sama dengan sikap politik saya, maka saya menyatakan kembali ke rumah saya itu. Didukung PKS, Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, PKB, kini Bobi menyatakan siap maju di Pilgub Sumatera Utara melawan Edi Rahmayadi yang diusung PDIP. Fakta 5, perolehan suara PDIP di sejumlah daerah. Pemilu 2024 perolehan suara PDIP di Solo mencapai 143.433 suara. Ini membuat PDIP menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi di kota Solo. Namun tidak dengan perolehan kursi di DPRD Solo yang hanya mendapat 20. Padahal tahun 2019 perolehan kursi PDIP Solo mencapai 30 kursi. Tak hanya itu, suara Ganjar juga anjlok di Solo. Ganjar Mahfud mendapat 128.674 suara, kalah dari Prabowo Gibran dengan 190.960 suara. Padahal Pilpres 2019, Jokowi berhasil mengantongi 82% suara. Saat itu Prabowo hanya mengantongi 17% suara. Keadaan nyaris serupa terjadi di Bali. Gonjang-ganjing putusan MK tiba-tiba dibahas DPR. Bagaimana nasib PDIP dan Anies di Pilkada Jakarta?